Impossible! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini adalah bahasan kita insyaallah pada pembelajaran kali ini, yaitu Unity in Diversity. Ini integrasi mata pelajaran PKN dan IPS ya. Baik. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, kita atau antum mampu mensyukuri persatuan dalam keberagaman ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memahami dan mengidentifikasi permasalahan keberagaman dalam masyarakat dan melaksanakan tanggung jawab terkait dengan keberagaman itu sendiri. Baik, kita lanjutkan. Coba antum perhatikan lingkungan sekitar rumah antum. Di sana, apakah antum hidup di lingkungan masyarakat dengan latar yang berbeda-beda atau seperti apa, dan bagaimana seharusnya tindakan antum selaku warga negara Indonesia yang baik? Sudahkah kita berempati terhadap lingkungan kita, misalnya membantu tetangga yang kesusahan, berempati, bersimpati kepada mereka, pokoknya hidup rukun bersama mereka. Karena Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'mati ihwana. Jadi Allah menginginkan kita tetap berpegang teguh di jalan tali agama Allah dan kita tetap tidak bercerai-berai, artinya menjaga persatuan kita. Di sini Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita tetap bersatu, ya, tidak bercerai-berai, karena bersatu menyebabkan kita kuat, menyebabkan kita solid. Sebagai umat Islam kita harus solid, harus bersatu. Tentunya ini adalah ajaran Allah Subhanahu wa taala yang harus kita patuhi sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, teman-teman sekalian, jadi keberagaman Indonesia ini mengisyaratkan adanya suatu persatuan dari perbedaan. Persatuan ini menjadi hal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia dan tidak dapat diubah oleh siapapun. Jadi bermacam-macam suku bangsa, bermacam agama, bermacam ras, budaya yang ada di Indonesia ini adalah isyarat bahwa ini adalah isyarat persatuan di negara kita. Walaupun bermacam-macam, tetapi kita tetap satu tanah air Indonesia, satu bangsa yaitu bangsa Indonesia, sebagaimana yang disiratkan dalam Sumpah Pemuda kita oleh para pemuda kita zaman dulu ya, sebelum kemerdekaan Indonesia. Tentunya ini keberagaman ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda bahwa kita hidup dalam persatuan dan kesatuan yang nyata. Seperti itu. Thayyib, ada dua prinsip. Shut up! What is that? What is that? Ada dua prinsip untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman. Yang pertama, prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan prinsip wawasan Nusantara. Jadi tolong antum pahami bahwa dua prinsip ini menjadi hal yang sangat penting untuk mewujudkan persatuan dan dalam keberagaman kita. Kenapa? Karena dengan dua prinsip ini kita akan menyadari walaupun Indonesia ini bermacam-macam, walaupun Indonesia ini berbineka tunggal ika, beraneka ragam, majemuk, plural, semua agama, budaya, adat istiadat, warna kulit dan lain sebagainya,
dan bahkan kita termasuk negara kepulauan ini tentunya banyak sekali perbedaan budaya. Nah, oleh sebab itu prinsip yang pertama adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika ini, dan prinsip yang kedua adalah prinsip wawasan Nusantara. Apakah itu prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan apakah itu wawasan Nusantara? Ana yakin kalian sudah sangat memahami keduanya. Untuk lebih jelasnya kita akan simak ya satu persatu setelah ini. Oke. Jadi kedua prinsip itu, prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan prinsip wawasan Nusantara, yang mana melalui Bhinneka Tunggal Ika kita bangsa Indonesia mengakui bahwa Indonesia ini adalah merupakan bangsa yang terdiri atas berbagai suku, ras, agama, bahasa, dan adat istiadat. Jadi berbineka tunggal ika, plural, ya, majemuk. Akan tetapi seharusnya, sebaiknya perbedaan dan keanekaragaman ini bukan menjadi pemisah atau alat untuk memecah belah rasa persatuan dan persaudaraan. Di awal Ana sampaikan bahwa perbedaan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Untuk apa? Untuk berpikir kenapa perbedaan ini ada. Ya. Dan ini merupakan keadilan Allah Subhanahu wa taala untuk kita selaku hambanya di dalam berbangsa dan bernegara. Bagaimana kita saling menghormati, bagaimana kita saling menghargai perbedaan satu dengan yang lain. Adapun prinsip yang kedua teman-teman, yaitu adalah prinsip wawasan Nusantara. Ini adalah sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia yang merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh siapa? Oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyesatan, penyimpangan, atau upaya dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita bangsa, cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Ini yang mestinya disadari oleh kita semuanya. Maka dengan punya wawasan tentang diri kita, tentang lingkungan kita, tentang ajaran kita, tentang budaya kita, maka kita akan mengetahui begitu banyak sekali perbedaan yang ada, tapi begitu indah dirasa. Kenapa? Karena dengan perbedaan itu menyiratkan rasa persatuan dan kesatuan yang ada pada bangsa Indonesia kita, yang ada pada diri kita, yang ada pada lingkungan masyarakat sekitar kita. Sehingga dengan mengetahui dua prinsip tadi, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian wawasan Nusantara, maka kita akan mengetahui betapa Indonesia ini kaya akan budayanya. Oleh sebab itu teman-teman, mari kita pahami kedua prinsip dalam mewujudkan persatuan dalam keberagaman, yaitu prinsip kebinekaan, yang kedua adalah prinsip wawasan Nusantara. Tayyib. Secara umum, wawasan Nusantara ini berarti cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya. Cara pandang diri kita tentang diri, cara pandang kita tentang diri kita dan lingkungan yang kita tempati. Yang mana ini dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa sesuai dengan posisi dan kondisi geografis, demografis, sosiologis negara. Untuk apa itu? Untuk mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya. Jadi prinsip ini sangat penting kita pahami. Ya, kita tinggal di Indonesia, maka kita harus berwawasan mengenai Nusantara kita. Harus memahami lingkungan kita, harus memahami kebinekaan kita, harus mengerti tentang budaya yang ada di lingkungan kita, dan kita selaku diri sendiri harus mengerti apa agama kita dan bagaimana tauhid kita, serta bagaimana mengembangkan diri kita di masyarakat menjadi pribadi yang positif, pribadi yang berguna bagi agama, bangsa, dan negaranya, dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal. Inilah yang disebut dengan generasi yang berbineka dan generasi yang berwawasan Nusantara. Barakallahu fiik. Tayyib, anak-anakku sekalian,
Yang terakhir, jadi dalam wawasan Nusantara sendiri itu ada 4 konsep yang harus kita ketahui. What is that? Konsep ini konsep yang mencakup persatuan dan kesatuan. Yang pertama itu bidang politik, bidang ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Makanya mungkin antum pernah mengenal Ipolek Sosbudhankam. What is that? Ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Jadi keempatnya ini adalah termasuk wawasan Nusantara kita. Kita harus memahami politik di negara kita seperti apa, kemudian ekonominya bagaimana, sosial budayanya seperti apa, pertahanan keamanannya kumaha. Pertahanannya baikkah, keamanannya kondusifkah? Apabila keempat ini baik-baik saja, politik dalam negerinya, Masya Allah kondusif, politik luar negerinya aktif, ekonominya semuanya terjaga, kesejahteraan masyarakat terjaga, maka sosial budaya ini akan berpengaruh kepada sosial dan budaya kita. Ya ketika ekonominya terjaga, masyarakatnya adil, makmur, sejahtera, maka sosial budayanya, interaksi satu dengan yang lainnya ini akan menjadi harmonis ya sehingga apa pertahanan, keamanan, kebinekaan, kehidupan berbangsa dan bernegara di negara Indonesia ini akan lebih baik dan tentunya tujuan dari cita-cita nasional itu akan mudah tercapai. Begitu kira-kira untuk materi pelajaran pada pertemuan kali ini. Ya, insya Allah kita akan pelajari, kita akan sambung di video pembelajaran selanjutnya. Barakallahu fikum. Terima kasih atas perhatiannya. Barakallahu fikum. Nahtatim bilhamdalillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.